Oke, kita langsung aja ya, kita bedah materi yang Anda bawa ini. Ini kan semacam panduan refleksi 7 hari gitu ya? Betul. Fokusnya ke apa yang sumber ini sebut sebagai masalah terfatal dalam hidup kita dan gimana solusinya menurut mereka. Sip, misi kita kali ini berarti ya, coba kita gali intisarinya, wawasan pentingnya buat Anda semua yang dengerin. Oke? Nah, panduan ini langsung to the point banget ya. Katanya masalah paling dasar itu bukan yang kelihatan di luar, kayak sakit atau kurang uang gitu. Bukan itu. Tapi lebih ke dalam diri. Ya, sesuatu yang internal, yang disebutnya dosa. Tapi ini bukan cuma soal salah melakukan sesuatu gitu kan? Bukan sekedar perbuatan salah, tapi lebih kayak kondisi. Sumber ini pakai istilah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya ya kayak terpisah dari standarnya Tuhan, sumber hidup itu sendiri. Oke, terpisah. Lalu konsekuensinya apa? Nah, ini yang ditekankan banget. Konsekuensinya berat. Sumber ini ngutip ayat, katanya upah dosa itu maut. Maut. Maksudnya kematian fisik biasa? Bukan cuma itu. Lebih ke kematian rohani. Keterpisahan total permanen dari Tuhan. Itu yang bikin fatal menurut pandangan ini, soalnya dampaknya abadi. Waduh, berat ya. Nah, biasanya nih, kalau kita merasa bersalah atau jauh dari Tuhan, kita ngapain? Kan nalurinya pengen berbuat baik ya? Iya, itu reaksi umum banget. Pengen memperbaiki diri gitu kan. Tapi panduan ini bilang apa soal itu? Ada analogi menarik tadi. Oh iya, pakai analogi dari kitab Yesaya. Usaha terbaik kita pun kalau diukur pakai standarnya Tuhan yang suci, itu ya kayak kain kotor aja. Wah, dalam juga ya. Jadi usaha baik kita aja nggak cukup? Menurut panduan ini nggak cukup. Bahkan jalan lain kayak misalnya kita ikut aturan agama atau filosofi hidup tertentu yang kelihatannya lurus gitu ya, itu pun dianggap jalan buntu kalau cuma ngandelin usaha kita sendiri. Agak menantang sih gagasannya. Oke, kalau usaha kita nggak bisa terus gimana dong? Masa nggak ada harapan? Justru di sini poin pentingnya. Ada pergeseran inisiatif katanya. Bukan kita yang susah payah cari Tuhan, tapi Tuhan yang duluan nyamperin kita. Teksnya bilang Kristus itu mati buat kita justru pas kita lagi bandel-bandelnya. Masih berdosa, bukan nunggu kita tobat dulu. Oh, jadi bukan karena kita udah baik baru dia datang? Bukan, justru sebaliknya. Dan solusi ini digambarin mahal banget harganya. Ditebusnya bukan pakai emas perak. Tapi pakai apa? Pakai darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Itu kutipan dari 1 Petrus ya, di panduan ini. Harganya nyawa. Ini nih kayaknya inti banget ya. Konsep yang disebut pertukaran ilahi itu ya, yang katanya terjadi di salib. Betul. Dasarnya dari 2 Korintus. Idenya itu, Yesus yang nggak punya dosa, dia kayak ambil posisi kita, nanggung hukuman dosa kita. Tujuannya, biar apa? Biar kita yang percaya bisa dapat status benar di hadapan Tuhan. Kebenarannya dia itu dikasih ke kita, kayak transfer gitu loh. Hutang dosa kita ke dia, status benar dia ke kita. Gitu ya sederhananya? Ya, kira-kira gitu pemahamannya. Nah, kalau ditarik ke gambaran besarnya lagi, kematiannya itu kayak bayar hutang. Terus? Kebangkitannya itu jadi bukti kalau pembayaran tadi diterima, lunas. Sekaligus jadi jaminan kemenangan atas maut itu sendiri. Jadi bukan cuma mati tapi bangkitnya juga penting ya? Penting banget. Bahkan sumber ini bilang, Yesus sekarang jadi pembela kita di surga. Oke. Paham konsepnya. Terus gimana caranya ini bisa kita alami secara pribadi? Kan ini kayak teori ya? Nah, kuncinya menurut materi ini itu iman. Diambil dari Efesus. Iman ini bukan usaha kita, tapi sikap menerima. Menerima apa? Menerima anugerah ini sebagai hadiah, gratis, bukan hasil kerja keras kita. Terus kalau udah beriman, apa yang terjadi? Iman yang asli itu, katanya, bakal kelihatan hasilnya, yaitu pertobatan. Pertobatan? Maksudnya nyesel terus nangis-nangis gitu? Lebih ke keputusan sadar sih. Berbalik arah dari cara hidup yang lama, yang misah dari Tuhan itu, terus mulai ikut jalannya dia. Itu ngacunya ke kisah para rasul. Oke, jadi iman dulu, baru pertobatan sebagai buahnya ya? Nah, dampaknya apa nih buat hidup sehari-hari? Apa terus hidup jadi mulus gitu, bebas masalah? Wah, ya nggak gitu juga. Tapi ada janji penting. Tidak ada penghukuman bagi yang percaya. Itu dari Roma 8. Jadi bebas dari rasa bersalah yang bikin lumpuh itu loh. Oh, kebebasan dari rasa bersalah ya? Tapi perjuangan masih ada dong? Masih. Dan ini ditekankan juga. Ada proses mengerjakan keselamatan. Istilah dari Filipi. Artinya ya,
perjuangan terus ngelawan godaan dosa. Bedanya apa dong sama sebelum percaya? Bedanya, sekarang ada kesadaran kalau Tuhan sendiri yang kasih kekuatan dari dalam buat berjuang, nggak sendirian lagi. Oke. Jadi ada perjuangan tapi ada pertolongan juga ya. Terus ujungnya apa nih semua pemahaman ini? Tujuannya? Tujuannya ada dua, kayaknya. Pertama jadi saksi, itu dari kisah para rasul lagi. Maksudnya ya, cerita tentang solusi ini ke orang lain. Oke, berbagi kabar baik gitu ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua, menjalani hidup dengan kacamata baru. Dasarnya itu pengharapan akan hidup kekal yang udah dijanjikan. Itu dari Titus. Jadi perspektif hidupnya berubah. Oke. Cukup jelas rangkaiannya. Jadi kalau kita simpulkan nih buat pendengar, intinya dari materi ini apa sih? Ya, secara ringkas materi ini ngegambarin kalau kita punya masalah dasar, dosa, yang bikin kita pisah dari Tuhan. Dan kita nggak bisa beresin sendiri. Terus solusinya? Solusinya dari Tuhan sendiri, lewat pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Nah, cara kita nyambung ke solusi itu lewat iman dan pertobatan. Hasilnya apa? Hasilnya, kita dibebasin dari hukuman, masuk ke proses bertumbuh dibantu Tuhan, dan punya harapan kekal yang ngubah cara pandang kita soal hidup ini. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya, buat direnungkan lebih dalam sama Anda yang dengerin. Apa tuh? Kalau Anda coba terima gagasan pertukaran ilahi tadi, dosa Anda ditanggung, status benar Kristus dikasih ke Anda, gimana ya pemikiran yang cukup radikal itu? Bisa benar-benar ngubah cara Anda lihat diri sendiri, ngubah nilai diri Anda. Dan mungkin juga cara Anda nanggepin kesalahan atau kegagalan Anda sendiri sehari-hari ya? Tepat sekali. Gimana itu bisa mengubah respon Anda? Wah, iya juga ya. Oke, itu pemikiran yang menarik buat Anda bawa pulang dan eksplorasi lebih lanjut.